Gemuruh, Chen Ping menebas dengan pedangnya, dan matahari tua itu langsung terlempar ribuan meter jauhnya, dan Chen Ping juga terlempar terbalik. Melihat pemandangan ini, wajah Master Sekte Zhou menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Chen Ping begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa meskipun Sun Tua juga merupakan alam Mahayana tingkat 4, dia adalah yang terkuat di antara mereka. Dan Chen Ping baru saja berada di alam kesengsaraan, tapi dia mampu bertarung dengan Lao Sun begitu lama tanpa menderita kerugian besar. Ini sungguh keterlaluan. Master Sekte Zhou juga sedikit beruntung saat ini, senang karena dia tidak menyerang Chen Ping secara membabi buta. Jika Chen Ping yang mengurus ini, bagaimana dia masih bisa main-main di masa depan? Setelah Sun Tua dipukul mundur oleh pedang Chen Ping, dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dia menemukan ada bekas luka di dada kirinya. Meskipun bekas luka itu tidak terlalu dalam, dia adalah seorang biksu muda dari kesengsaraan tingkat ke-7 realem mampu melakukannya. Cukup keterlaluan sampai pedang itu melukainya. Pada saat ini, Lao Sun sangat marah. Bagaimanapun, masih ada orang di sekitarnya yang menonton. Jika dia, seorang biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak dapat menghadapi Chen Ping, seorang guru tingkat ke-7 di kesengsaraan. Realem, martabat apa yang dia miliki? Terlebih lagi, dia hanya mengolok-olok pemimpin klan Zhou, mengatakan bahwa Tuan klan Zhou tidak berani menyerang Chen Ping dan sama penakutnya seperti tikus. Sekarang dia seperti ini, bukankah ini sebuah tamparan di wajahnya? Wah, aku tidak peduli siapa kamu, aku harus membunuhmu hari ini. Lao Sun mengepalkan tinjurnya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Aura itu menyapu ke arah Chen Ping seperti badai. Pada saat yang sama, tubuh Lao Sun seperti bulu panah, melesat ke arah Chen Ping. Tapi saat Old Sun bergerak, dia tiba-tiba berhenti, lalu mengerutkan kening dan melihat ke kehampaan di kejauhan. Bahkan pemimpin Sekte Zhou dan yang lainnya sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke kejauhan. Orang-orang dari dinasti Xiao akan datang, tidak ada lagi tinta. Pemimpin Sekte Zhou dengan cepat mengingatkannya. Old Sun mengangguk, lalu berkata, ayo kita lakukan bersama. Bunuh anak ini, dan bagi upeti 100 tahun aliansi iblis secara merata. Setelah mengatakan itu, 3 biksu alam Mahayana tingkat 4 dan 2 biksu alam Mahayana tingkat 2 menyerang Chen Ping bersama-sama. 5 alam Mahayana, dibandingkan dengan Chen Ping, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan. Jika ini menyebar, saya khawatir ini akan menjadi lelucon terbesar di dunia para dewa dan manusia. Aliran aura menakutkan terus menyebar ke segala arah, seluruh kehampaan terdistorsi, jalan menderu, dan alam semesta berguncang, seolah-olah dunia akan runtuh. Chen Ping mengerutkan kening saat dia melihat 5 orang menyerangnya bersama-sama. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Chen Ping hanya bisa mengutuk beberapa orang. Tetapi dia tahu bahwa meskipun dia memarahi mereka, tidak ada gunanya sama sekali. Orang-orang ini semua adalah pembudidaya iblis dan tidak memiliki etika moral sama sekali. Chen Ping tahu bahwa dia pasti tidak rendah, tetapi dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Chen Ping langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, menghalangi arah serangan 5 orang itu. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping langsung menggunakan busur Raja Ilahi. Ketika busur Raja Dewa ditarik sepenuhnya,
roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dari pola Dao di sekitarnya mulai mengembun menjadi bulu panah. Kelima orang itu tercengang saat melihat ini. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Chen Ping dan keluarganya menarik busur mereka dan menembak. Gemuruh, diiringi dengan serangkaian suara yang mengejutkan, seluruh tubuh Chen Ping langsung terlempar. Bahkan jika Chen Ping mengeluarkan busur Raja Dewa, mustahil untuk memblokir serangan 5 biksu Mahayana. Saya melihat tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuh Chen Ping hancur sedikit demi sedikit, dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Namun, Chen Ping sudah bertekad untuk mati. Bahkan jika dia mati, dia akan memiliki seseorang untuk mendukungnya. Jadi tindakan menarik busur dan memasang anak panah barusan hampir menghabiskan roh jahat pola Dao di tubuh Chen Ping. Chen Ping ingin mati bersamal. Teror busur Raja Ilahi juga mengejutkan 5 orang dari Sekte Master Zhou. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chen Ping akan memiliki senjata ajaib unik seperti busur Raja Dewa. Lao Sun memandangi lengannya. Dari pergelangan tangannya, satu tangannya terpotong. Beberapa orang lainnya juga terluka oleh anak panah yang ditembakkan oleh busur Raja Dewa. 5 orang bergabung dan gagal membunuh Chen Ping bahkan terluka sebagai balasannya. Busur Raja Dewa, kenapa orang ini memiliki busur Raja Dewa di tangannya? Lao Sun melihat lengannya yang patah dan bertanya dengan tidak percaya. Semua orang juga menatap busur Raja Ilahi di tangan Chen Ping, dan tidak bisa menahan cemberut. Bagaimanapun, busur Raja Ilahi terkenal di dunia para dewa dan manusia. Mereka tidak tahu bagaimana busur Raja Dewa muncul di tangan Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Aku benar-benar meremehkan anak ini. Sepertinya pasti ada kekuatan di balik anak ini. Lao Chao berbisik. Pemimpin Sekte Zhou tidak berbicara, tetapi terus mencubit jarinya, seolah sedang menghitung sesuatu. Setelah beberapa saat, wajah Master Sekte Zhou menjadi sangat jelek, dan kemudian dia memandang Tian Luo dan Tian Xia dengan tenang dan berkata, "Jangan terburu-buru, lari saja ke belakangku." Master Sekte, meskipun Chen Ping memiliki busur Raja Dewa, dia hanya berada di alam kesengsaraan. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Kenapa kamu masih berpikir untuk melarikan diri? Sungguh memalukan. Tian Luo berkata dengan sangat bingung. Dengan begitu banyak dari mereka, bagaimana mereka bisa takut pada Chen Ping, seorang biksu muda di alam kesengsaraan? Pak, Master Sekte Zhou langsung menamparkan Tian Luo. Kamu tidak tahu apa-apa? Aku sudah menemukan jawabannya. Ada seseorang di belakang anak ini, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Kamu bisa kabur atau tidak sebentar lagi, tapi jika kamu mati, jangan salahkan aku. Sekte Master Zhou menamparkan Tian Luo dan berkata, ketika Tian Luo melihat ini, dia tidak berani berbicara lagi. Zhou tua, kamu tidak memiliki kemampuan lain, tetapi kamu cukup pandai memukuli murid-murid. Lao Chao berkata pada pemimpin Sekte Zhou. Pemimpin Sekte Zhou tidak memperhatikannya, tetapi melihat sekeliling, memikirkan cara melarikan diri. Baiklah, kata Bi, ayo kita pergi bersama dan bunuh anak ini. Pasti ada banyak hal baik dalam dirinya. Lao Sun berkata dengan wajah jelek. Saya adalah biksu Mahayana tingkat 4, tetapi tangan seorang biksu muda di alam kesengsaraan dipotong. Oke, ayo pergi bersama. Lao Chao mengangguk, membunuh. Lao Sun meraung dan bergegas menuju Chen Ping.
Lao Chao mengikuti dari belakang. Lari! Master Sekte Zhou berteriak dan lari bersama Tian Luo dan Tian Sha. Lao Sun dan Lao Chao tertegun, berhenti dan menatap kosong ke arah pemimpin Sekte Zhou dan mereka bertiga. Ketiga orang itu berlari lebih cepat dari kelinci dan menghilang dalam sekejap mata. Rumput. Lao Sun mengutuk, apa yang mereka lakukan? Bukankah Zhou tua terlalu pengecut untuk ditakuti oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan? Lao Chao juga bingung. Orang ini rakus hidup dan takut mati. Saat saya kembali, saya pasti akan melapor kepada pemimpin aliansi dan menghukum orang ini. Wajah Sun tua penuh amarah, lalu dia melanjutkan, Chao tua, kita berdua juga bisa membunuh Chen Ping, tepat pada waktunya untuk membagi harta miliknya secara merata, dan masih mendapat ibadah 100 tahun. Bisakah kita berdua melakukannya? Ketika Lao Chao melihat Master Sekte Zhou melarikan diri bersama murid-muridnya, jantungnya mulai berdebar kencang. Lao Sun mengerutkan kening dan berkata, mengapa tidak? Kami berdua dari alam Mahayana tingkat 4 tidak bisa menghadapi Chen Ping. Jangan ragu-ragu. Jika orang-orang dari dinasti Xiao datang, kami akan pasif. Lao Chao melihat busur Raja Ilahi di tangan Chen Ping, dan mengertakkan giginya untuk terakhir kalinya dan berkata, kami setuju, bunuh Chen Ping, aku ingin busur Raja Ilahi. Lao Sun hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata, oke, selama kamu membunuh Chen Ping, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Ayo kita lakukan. Ketika Lao Chao mendengar ini, dia langsung menjadi energi. Kedua orang itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju Chen Ping. Bahkan jika Sun tua kehilangan salah satu tangannya, kekuatannya tidak akan terpengaruh sama sekali. Melihat ini, Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan busur Raja Dewa Pukulan tadi hampir menghabiskan seluruh energi jahat tanda Dao miliknya. Memegang pedang pembunuh naga erat-erat dengan kedua tangannya, Chen Ping berencana melancarkan serangan terakhir. Setelah pukulan ini, apapun hasilnya, Raja Iblis Ciyun akan mengambil alih. Nak, jika kamu memintaku untuk mengambil alih ketika kamu akan mati, aku tidak berani. Jika saatnya tiba, jika aku meledak sedikit, seluruh tubuhmu akan hancur total. Raja Iblis Ciyun tahu apa yang dipikirkan Chen Ping, jadi dia mengatakannya sebelumnya. Tetapi saat ini, Chen Ping tidak punya jalan keluar, dan kedua orang itu tepat berada di depannya. 10.000 pedang kembali ke klan. Chen Ping memotongnya dengan satu pedang. Dia menggunakan keterampilan rahasia Sekte Wanjian, Wanjian Guizhong. Aku melihat pedang ini menebas, dan sebuah celah langsung terkoyak. Kekuatan yang kuat membuat dunia bergetar. Bahkan para biksu yang terpisah ratusan mil pun melihat tempat ini dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Antara langit dan bumi, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, menuju Lao Sun dan Lao Chao dari segala arah. Tubuh Chen Ping terus mundur dalam cahaya pedang, dan Lao Sun serta Lao Chao juga dipaksa mundur oleh cahaya pedang, dan perisai terus meletus untuk menahan cahaya pedang. Namun meski begitu, ada lebih dari selusin luka, besar dan kecil, di tubuh mereka. Meskipun tidak ada satupun yang berakibat fatal, sungguh keterlaluan bahwa seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan melukai dua biksu tingkat 4 di alam Mahayana. Mengertil, saat ini, tubuh Chen Ping sangat lemah. Serangan pedang barusan menghabiskan hampir seluruh kekuatan di tubuhnya. Saya melihatnya memegang pedangnya di tanah,
dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan fisik Chen Ping, pukulan pedang tadi mungkin akan menjadi bumerang bagi Chen Ping sendiri. Chen Ping bahkan tidak bisa berpikir untuk melukai dua biksu Mahayana tingkat 4 dengan satu pedang. Dia hanya mencapai langkah ini dengan mengandalkan keyakinan bahwa kita akan mati bersama pada akhirnya dan mengeluarkan kekuatan terakhir di tubuhnya. Meski dua orang terluka, namun tidak berakibat fatal sama sekali. Tapi serangan balasan yang diderita Chen Ping hampir membuatnya koma. Dengan kondisi tubuhnya, meski dikendalikan oleh Raja Iblis Ciyun, itu akan sia-sia. Raja Iblis Ciyun hanya mengerahkan sedikit kekuatan, dan tubuh ini akan hancur. Anak ini sudah tamat. Sekarang jika kita mengambil nafas saja, dia mungkin sudah mati. Ketika Lao Chao melihat situasi Chen Ping, dia tersenyum dingin dan berkata, "Ya, anak ini berada di ujung kekuatannya, tapi dia bisa memblokir dua serangan kita dan melukai kita. Itu cukup untuk dia banggakan di luar." Setelah Lao Sun selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju Chen Ping. Di mata mereka, Chen Ping telah menjadi seekor domba yang harus disembelih. "Nak, lari." Raja Iblis Ciyun melihat ini dan berkata pada Chen Ping. Chen Ping tiba-tiba tersenyum. "Lari, kamu tidak bisa lari." Chen Ping tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini. Chen Ping membuang pedang pembunuh naga di tangannya dan perlahan duduk bersila. Saat Chen Ping duduk, tiga aura menakutkan terus beredar di tubuh Chen Ping. Kekuatan ketiga klan perlahan melingkari tubuh Chen Ping, dan kemudian diringkas menjadi pedang panjang. Pada saat yang sama, tubuh Chen Ping terbakar api, dan kembang api berwarna-warni terlihat sangat indah. Langit menjadi gelap, dan bintang-bintang muncul di atas kepala Chen Ping. Beberapa bintang redup, dan beberapa bintang terang. Di antara bintang-bintang itu, ada berbagai macam aura, yang terus-menerus mengembun menjadi pedang panjang. Ekspresi Chen Ping berubah sangat jelek, ganas seperti hantu. Jiwa di dalam tubuh meleleh dengan kecepatan yang mengerikan. Chen Ping membakar seluruh kekuatannya dan bahkan menerangi ruang aslinya. Dia bisa mati, tapi dia harus membiarkan dua orang di depannya mati bersamanya. Bintang berkelap-kelip di langit, dan tanah di bawah kakiku berkilau dengan seberkas cahaya putih, membentuk pola bagua yang sangat besar. Langit dan bumi bergema satu sama lain, dan kekuatan mengerikan menyebar antara langit dan bumi.